Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian? Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Ya adik-adik, kita mengucap syukur ya adik-adik pada kesempatan minggu pagi hari ini kita boleh bertemu di ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini ya. Adik-adik, sebelum kita mau memulai ibadah minggu pagi ini, mari kita mau berdoa dulu. Ayo adik-adik, kita sikap berdoa, kedua tangan dilipat, matanya dipejamkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pagi ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu boleh mengikuti ibadah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah sekolah minggu secara online di rumah. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan selalu. Kami menyerahkan ibadah minggu pagi ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami serahkan. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, saya akan menyapa teman-teman di rumah ya. Siapa ya? Selamat pagi Dek Keca, apa kabarnya? Terus siapa lagi ya? Selamat pagi Mbak Gisel sama Dek Sean. Terus, selamat pagi Mbak Dea sama Dek Gendis. Apa lagi? Selamat pagi Mbak Luce. Selamat pagi Mbak siapa ya? Kakaknya Gary. Siapa ya namanya ya, kok lupa. Oh, Mbak Ciel. Selamat pagi Mbak Ciel, Dek Geri. Terus selamat pagi juga Mas Adit yang di Bongsari. Selamat pagi teman-teman semuanya ya. Belum bisa menyebutkan satu-satu. Ada Mas Philip sama kakaknya siapa ya, lupa, sampai namanya lupa ya. Vanessa ya, ada Mbak Kristia sama Mas Wide juga. Yuk adik-adik, kita mau pujikan lagu sekolah minggu, dengar dia panggil nama saya ya. Tetap semangat ya adik-adik dalam memuji Tuhan. Kita pujikan, dengar dia panggil nama saya. Panggil nama saya, dengar ya panggil namamu, dengar ya panggil nama saya, dengar ya panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi dengar dia panggil nama saya.
sukacita ya di rumah selalu. Adik-adik di rumah makan yang banyak, jangan lupa minum vitamin ya, karena musim ini musim pancaroba ya, musimnya nggak jelas ya adik-adik, banyak penyakit di mana-mana. Adik-adik meskipun di rumah terus tetap sukacita memuji Tuhan, tetap semangat ya adik-adik ya. Sekolahnya juga masih di rumah, kita tidak dapat bertemu teman-teman di sekolah minggu, teman-teman di sekolah, tapi tetap sukacita ya, tetap semangat ya adik-adik di rumah, supaya kita terhindar dari virus corona ya adik-adik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik kita akan memujikan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi kita pujikan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Widya Lestari. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Bu Wiwit pada pagi hari ini, pada minggu pagi hari ini.
Kita akan bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mendengarkan cerita pada pagi hari ini. Nah, tapi sebelum kita nanti akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, Bu Wiwit mengajak anak-anak semua yang ada di rumah untuk berdoa. Tangan dilipat, mata dipejamkan. Yuk kita berdoa semuanya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami kenal, Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan senantiasa memperbarui kehidupan kami, Tuhan senantiasa melindungi kami anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami mengucap syukur Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan perkenankan kami anak-anak-Mu untuk kami boleh beribadah anak pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah apa yang boleh kami lihat, apa yang boleh kami dengar, dapat menjadikan kami anak-anak-Mu Bapa yang semakin takut akan Engkau, senantiasa setia kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah anak online pada pagi hari ini, kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberkati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semua ya? Puji Tuhan, kalau semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, tetap semangat ya. Tetap semangat walaupun kita ibadahnya secara online. Nah, pagi hari ini ketemu lagi dengan Bu Wiwit ya, pagi hari ini ya, setelah berapa minggu ini? 3 minggu kalau enggak salah. 3 minggu ketemu lagi dengan Bu Wiwit, dan pada pagi hari ini Bu Wiwit akan membawakan cerita dari Perjanjian Lama. Dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang ke-24. Pasal yang ke-48, mohon maaf. Mazmur pasal 48. Bu Wiwit akan bacakan. Bu Wiwit akan membacakan judul pada cerita pagi hari ini ya adik-adik ya, mohon maaf. Cerita pagi hari ini diberi judul Ingat dan Ceritakanlah. Ingat-ingat dan ceritakanlah. Nah, apa itu ingat dan ceritakanlah? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adik-adik pernah enggak waktu berangkat sekolah ya, waktu sekolahnya masih tatap muka, mendapat pekerjaan rumah atau PR? Pernah ya? Sering ya? Sering, bahkan sekolah secara daring pun kita mendapatkan PR atau tugas ya. Pernah enggak adik-adik mengerjakan PR atau tugas itu ditolong oleh teman? Pernah ya? Pernah. Nah, ketika adik-adik mendapatkan pertolongan dari teman ketika mengerjakan tugas itu, bagaimana rasanya? Bagaimana? Iya, mengucap syukur ya, terima kasih. Wah, ternyata temanku mau menolong aku berterima kasih. Nah, adik-adik, seperti yang dikatakan tadi ya, yang dikatakan oleh judul tadi, ingat dan ceritakanlah. Pagi hari ini Bu Wiwit akan mengajak adik-adik untuk belajar mengingat kebaikan dan menceritakannya. Adik-adik, ada yang tahu apa itu bait Allah? Bait Allah, sering mendengar ya? Sering mendengar bait Allah. Apa itu bait Allah? Bu Wiwit akan menjelaskan sedikit. Di sini dikatakan, bait Allah merupakan tempat untuk menyembah atau beribadah kepada Tuhan Allah. Di dalam bait Allah, orang dapat berseru, memanggil nama Tuhan Allah, mohon pertolongan Allah. Bait Allah ada di kota, nah benar sekali, di Yerusalem. Nah, pada waktu itu ya, orang-orang Yerusalem
senantiasa senang sekali memuji Tuhan Allah. Di dalam bait Allah mereka berseru, mereka memuliakan Tuhan Allah, mereka memuji Tuhan Allah ya. Mereka juga memberikan persembahan. Selalu memuji ya dengan sukacita. Mengapa? Atas dasar apa mereka memuji Tuhan? Orang-orang di kota Yerusalem menyembah Tuhan Allah, memuji, memuliakannya. Atas dasar apa adik-adik? Atas dasar mereka mengingat bahwa orang-orang di Yerusalem pernah ditolong oleh Tuhan Allah. Nah, adik-adik, apakah adik-adik di antara adik-adik yang ada di rumah ini tahu apakah pertolongan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada orang-orang Yerusalem? Ada yang tahu? Ada? Oh, ada yang tahu, ada yang belum tahu Bu Wiwit. Ya, kalau gitu Bu Wiwit akan memberitahu, Bu Wiwit akan menceritakan. Pada tahun 701, ya, lama sekali ya adik-adik ya. Waktu itu Yerusalem dikepung oleh musuh. Ya, berbulan-bulan dikepung oleh raja besar Asyur. Namanya Sanherib. Nah, coba adik-adik membayangkan. Pada waktu itu ketika adik-adik di posisi mereka, orang-orang Yerusalem itu, ketika berbulan-bulan mereka dikepung oleh musuhnya, berbulan-bulan mereka merasa takutan. Bagaimana perasaan adik-adik ketika menjadi orang-orang Yerusalem? Takut ya? Takut, cemas, khawatir. Nah, saat Raja Hizkia mengalami kegalauan, ya, pada waktu itu ia berdoa, ya, memohon kepada Tuhan Allah agar Tuhan Allah menolong orang-orang Yerusalem dari tangan musuh. Siapa tadi? Sanherib, ya, dari tangan Raja Sanherib. Didengar enggak doa-doa dari orang Israel? Didengarkan oleh Tuhan Allah. Seketika itu juga setelah Raja Hizkia berdoa memohon pertolongan Tuhan Allah, Tuhan Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya ya untuk melenyapkan musuhnya itu tadi. Ya, melenyapkan seluruh pasukan, seluruh orang-orang Raja Sanherib, raja besar Asyur. Benar memang ya, pada waktu malam itu banyak sekali mereka dikepung oleh pasukan musuh itu. Mereka dikepung, mereka ketakutan, orang-orang Israel ketakutan. Tapi malam itu juga ketika Tuhan Allah berkehendak memerintahkan malaikatnya untuk melenyapkan musuh-musuhnya itu, maka terjadilah semua musuhnya lenyap, ya. Nah, dengan pertolongan Allah itu tadi, melalui malaikat-malaikatnya, pertolongan Tuhan Allah memerintahkan malaikatnya itu tadi, kemudian mereka keluar dari bait Allah. Karena mereka semua bersembunyi di bait Allah karena merasa takut. Mereka takut, tetapi mereka sembari berdoa kepada Tuhan Allah. Setelah semua pasukannya lenyap, mereka keluar dari bait Allah dan menceritakan kepada saudara-saudara mereka. Mereka menceritakan, ini loh Tuhan Allah Maha Dahsyat, menolong kita semua, melenyapkan musuh-musuhnya, melenyapkan semua musuh ya. Sehingga mereka semua selamat, tidak lagi merasa ketakutan. Nah, adik-adik, Allah mampu menolong, Allah mampu memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melenyapkan musuhnya, ya. Mungkin pada saat ini malaikat itu memang tidak bersayap. Malaikat tidak bersayap
dan menggunakan baju putih ya, seperti yang diceritakan di film-film ya, malaikat bersayap berbaju putih ya adik-adik ya. Tetapi malaikat-malaikat yang dikirim Tuhan Allah untuk adik-adik semua, untuk Bu Wiwit juga ya, dalam bentuk saudara-saudara kita ya, teman kita, orang tua kita, guru kita ya, untuk adik-adik guru kita juga merupakan malaikat. Orang-orang yang kita temui. Kita patut bersyukur. Tuhan senantiasa menolong kita melalui malaikat yang tidak berbaju putih dan tidak bersayap tadi. Nah, adik-adik, dari firman ini adik-adik kita selalu diajarkan untuk mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita, apa yang sudah pertolongan Tuhan untuk kita, dan kita menceritakan kembali, menceritakan kepada teman-teman kita, saudara kita, ini loh, aku berdoa minta pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik, kesimpulan dari cerita tadi, adik-adik sudah menerima pertolongan, sudah menerima kebaikan seperti halnya orang-orang Yerusalem. Nah, anak-anak juga, adik-adik juga harus selalu mengingat kebaikan dan pergi ke gereja. Ya, karena belum bisa bergereja, belum bisa sekolah minggu secara tatap muka, bagaimana caranya berterima kasih? Bagaimana caranya menceritakan? Nah, dengan kita menceritakan kebaikan Tuhan, oh, aku berdoa kepada Tuhan, semoga aku bisa mengerjakan tesku dengan baik. Tuhan mengabulkan, Tuhan menolong, Tuhan memberikan kepandaian, Tuhan memberikan kecerdasan. Ya. Nah, adik-adik, demikian firman tadi ya, yang singkat, yang sedikit, namun kita boleh diingatkan agar kita selalu mengingat kebaikan Tuhan Allah dan menceritakan kebaikan Tuhan Allah kepada saudara-saudara kita. Amin. Nah, kita akan tutup firman ini dalam doa. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menjadikan kami anak-anak-Mu yang selalu mengingat akan kebaikan-Mu, selalu mengingat akan pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu mengucap syukur, sehingga apa yang boleh kami ceritakan kepada saudara-saudara kami, kepada teman-teman kami, semua hanya atas kebaikan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, firman yang jauh dari sempurna ini Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini Bapa, kami semuanya serahkan dalam tangan kuasa-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan lagi adik-adik, bye-bye. Ya, adik-adik, kita akan memberikan sebagian kecil berkat kita. Kita akan memberikan persembahan ya adik-adik. Persembahannya dimasukkan di amplop, nanti dititipkan papa atau mamanya ketika ke gereja ya. Kita akan pujikan lagu Beri Syukur, Berilah Syukur. Kasih
tutup ya adik-adik. Yuk kita berdoa. Dua tangan dilipat, matanya dipejamkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami melalui orang tua kami. Kami mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu ini. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini, biarlah menjadi pelebaran pelayanan-Mu di sekolah minggu ini. Tuhan berkati yang mengelolanya ya Bapa. Biarlah boleh menjadi berkat dan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan pulang. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap aktivitas anak-anak-Mu di rumah ya Bapa. Tuhan jagai kesehatan anak-anak-Mu ya Bapa. Jadikan mereka saluran berkat bagi orang-orang di sekitar-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita menutup acara sekolah minggu pagi ini, kita akan pujikan sekali lagi. Bapa, terima kasih. Memberkati, sampai ketemu minggu depan. Shalom.